Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qad qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya, taufiknya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan petang hari di salah satu hari dari bulan yang agung dan mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan, kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi limpahan nikmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, terutama nikmat Islam dan iman. Mari kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri akan segala nikmat dan karunia-Nya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya seluruh kebaikan syukur itu kembali kepada hamba yang bersyukur, dan sebaliknya siapa yang kufur, tidak mau bersyukur, maka sungguh Allah tetap maha terpuji, maha kaya lagi maha terpuji. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kajian menjelang berbuka di kesempatan petang hari ini yang bertempat di Masjid Imam Syafi'i, maka kita akan membahas satu hal yang semoga bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk para wanita muslimah. Kita akan mengangkat tema yaitu fitnah wanita. Ini mohon kepada para wanita jangan sensitif dulu mendengar judul ini. Ini judul kesimpulan memang dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alar rijali minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan sepeninggalku suatu fitnah yang lebih berbahaya terhadap kaum pria ketimbang fitnah wanita. Jadi ini Nabi SAW yang bersabda. Lalu kita simpulkan fitnah wanita. Tentunya wanita ini sebagaimana juga laki-laki berpotensi baik, berpotensi buruk. Berpotensi baik ya ketika wanita ini menjadi hamba-hamba Allah yang qanitah, salihah, yang tunduk, yang saleh, masya Allah. Dia bak bidadari di dunia ini, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memujinya. Nabi bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan, tetapi sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salehah. Mengalahkan segala perhiasan yang indah, yang memikat, yang memukau, yang mempesona di dunia ini.
Ketika seorang wanita muslimah ini menjadi wanita yang qanitah salihah, dia tampil menjadi perhiasan terbaik, baik di sisi Allah, kemudian baik di hadapan para makhluk Allah, terutama di kalangan para lelaki. Nah, tetapi juga wanita berpotensi negatif ketika tidak tampil menjadi seorang muslimah yang qanitah salihah, sehingga dia justru menjadi fitnah, dan maksud fitnah di sini fitnah untuk kaum pria. Di samping dia sendiri bermaksiat, juga menyebabkan kaum pria ikut-ikutan bermaksiat karenanya. Nah, ini yang akan kita bahas. Tujuannya adalah untuk memberikan tanbih, bahkan tahdir, peringatan, ya, kepada para wanita muslimah terutama, agar jangan sampai dia menjadi fitnah bagi kaum pria. Maka ini perlu kita peringatkan dan perlu kita nasihatkan setidaknya dalam kesempatan kajian kita di petang hari ini. Itulah kurang lebih di balik kita menentukan tema fitnah wanita, ya. Wabil khusus yang akan kita bahas tentang fitnah wanita ini karena memang yang berkaitan dengan mempengaruhi kepada kaum pria dalam hal keburukan sehingga menimbulkan syahwah, ya. Fitnah syahwah adalah apa yang juga disebut di dalam Al-Quran dengan istilah tabarruj, ya, tabarruj. Dan tabarruj ini menjadi satu fenomena yang hampir terjadi di negeri-negeri kaum muslimin yang tentunya dilakukan oleh para muslimahnya. Ini sungguh sangat disayangkan. Padahal satu sisi labelnya muslimah, berarti kan seorang muslim wanita. Apa sih sebenarnya konsekuensi dari seorang muslim? Ya. Seorang muslim adalah seorang hamba Allah yang istislam, yang dia tunduk patuh kepada aturan Allah. Ya. Dan sesuai juga dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara kafah, secara totalitas. Maksudnya secara totalitas, kalau kita sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat, kita menjadi seorang muslim bagi laki-laki dan menjadi muslimah bagi seorang wanita, maka konsekuensinya adalah harus tunduk patuh kepada syariat yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi itulah fenomena yang terjadi di belahan negeri-negeri kaum muslimin, ya. Di belahan bumi, di negeri-negeri kaum muslimin, ya. Kecuali mungkin di Arab Saudi itu kelihatannya lebih ketat dalam memperhatikan aturan syariat terhadap para wanitanya karena sistemnya sangat bagus, ya. Tetapi selain dari negara itu, ya kita saksikan seperti itulah banyak di mana-mana, sehingga ketika kaum laki-laki keluar dari rumahnya, belumlah mungkin berapa meter saja, baru berapa meter dari rumahnya sudah ditampilkan, ya, penampilan-penampilan tabarruj dari bahkan para muslimat, ya. Nah, ini kenapa terjadi? Karena disebabkan minimnya mereka terhadap ilmu Islam itu sendiri dan tipis-tipisnya ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita simpulkan sebabnya itu sederhanalah, artinya penjelasannya singkat. Dua, yang pertama adalah minimnya, ya, keilmuan mereka terhadap Islam. Kurang di dalam mempelajari bagaimana syariat Islam. Seakan sudah merasa cukup, ya, kalau sudah jadi orang Islam yang penting pokoknya sholat 5 waktu, kalau Ramadan ya puasa gitu, ya. Terus selebihnya ya gak usah nyolong kan gitu, ya. Tidak sesederhana itu. Masih banyak perintah-perintah Allah yang harus diketahui dan dilaksanakan.
masih banyak larangan-larangan Allah yang harus dipelajari dan ditinggalkan. Di antaranya apa? Bagaimana seorang wanita muslimah itu berbusana, terutama ketika keluar dari rumahnya, sementara dia telah dewasa. Bagaimana dia berinteraksi, terutama ya dengan lawan-lawan jenisnya. Ada aturan Islam yang mengatur tentang hal itu. Nah, jadi ini disebabkan karena minimnya ilmu mereka terhadap Islam, terjadilah begitu. Dan yang kedua adalah tipisnya ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh ini adalah fenomena yang ironis. Yeah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tentang fitnah tabarruj ini, yang itu ada dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 33. Allah Ta'ala berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Dan hendaknya para wanita itu berada di rumah-rumah mereka. Ya. Jadi secara asal wanita muslimah itu lebih baik berada di dalam rumahnya. Ini akan semakin terjaga dari fitnah dan juga tidak menimbulkan fitnah. Ya. Makanya kita tahu selaras dengan hal ini kan fikih tentang sholat fardu 5 waktu saja kan bagi wanita afdolnya utamanya kan di rumah. Semakin berada di ruangan terdalam dalam rumahnya semakin afdol kan gitu. Ya, membandingkan seorang wanita sholat di rumahnya antara di ruang tamu rumahnya ya, dengan di dalam kamarnya, yang afdol yang mana? Di dalam kamarnya. Bahkan kalau ada di dalam kamar itu ruangan khusus lagi gitu ya. Nah, andaikan ada, nah di situ lebih utama lagi. Gitu. Nah, kecuali kalau nanti memang harus keluar dari rumah karena ada satu ya hajah, keperluan. Ya. Yang tentu dengan mematuhi aturan-aturan syariat. Berbusana muslimah sesuai dengan standar syariat. Ya, tidak boleh memakai wewangian yang terhirup sekalipun oleh orang dari dekat dia. Ya, tidak boleh berkholwat, ya, berdua-duaan di tempat yang sepi dengan lelaki ajnabi yang sudah dewasa, dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya. Kalau perjalanannya safar, ya maka harus didampingi oleh mahramnya. Ya, tidak boleh ikhtilat, bercampur baur bebas tanpa batas antara para wanita dengan para pria yang bukan mahramnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu pun ya kalau memang hajat sudah terpenuhi, nah sebaiknya jangan berlama-lama, kembali lagi ke dalam rumahnya karena kemuliaan bagi seorang wanita ada di dalam rumahnya. Ya. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan para wanita muslimah itu tabarruj sebagaimana tabarrujnya kaum jahiliyah di masa dahulu. Para wanita jahiliyah di masa dahulu, ya. Mereka keluar dari rumahnya dengan memakai pakaian yang seronok, dandanan yang seronok, berlenggak-lenggok, sengaja memang untuk memikat lawan jenisnya. Nah itu yang biasa dilakukan oleh wanita-wanita jahiliyah. Nah tentang tabarruj sendiri, ya, perlu sedikit dijelaskan bagaimana para ulama menjelaskan. Imam Al-Qurtubi menjelaskan makna tabarruj secara bahasa. Kata beliau, wa tabarruj at-takasyuf wad-duhuri lil ayun. Tabarruj itu artinya terbukanya atau tampaknya sesuatu dengan pandangan mata. Nah, itu secara bahasa. Wa minhu burujun musayyadah wa burujus samai wal aswari ailaha ila dunaha yasturuha. Contoh dalam ungkapan bahasa Arab tentang ada kalimat al-tabarruj itu ada istilah burujun musayyadah.
benteng yang kokoh. Namanya benteng itu mesti tampak dengan jelas kan, dengan mata kepala sendiri. Ada tembok yang kokoh, yang tinggi. Nah, itu. Nah, mungkin tembok tertutup oleh yang lain. Justru tembok itu penutup dari apa yang ada di balik tembok itu. Ya kan? Nah, itu namanya semakna dengan tabarruj secara bahasa. Kemudian lagi burujus sama, ada dalam Al-Quran surah Al-Buruj, apa artinya? Gugusan bintang-bintang, ya kan? Ya. Kenapa disebut burujus sama'i wal aswar, artinya gugusan bintang-bintang di langit? Karena apa? La ha'ila dunaha yasturuha. Tidak ada penutup yang menutupi di bawahnya. Kalau kita mendongakkan kepala kita ke atas di malam hari, ke langit di malam hari, dalam cuaca yang cerah, ya, dan tidak muncul bulan purnama, maka bintang gemintang banyak bertebaran di angkasa sana yang begitu indah, mengeluarkan dari cahaya yang berkilauan, sangat jelas dapat dipandang oleh mata kepala kita sendiri. Nah, itu kan dalam bahasa Arab disebut buruj, al-buruj. Yeah. Jadi artinya adalah gugusan bintang-bintang karena memang nampak dilihat oleh mata dengan jelas. Ini secara lugawiyah, secara bahasa. Sementara makna tabarruj, ya, seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan dua keterangan ulama tentang makna tabarruj. Yang pertama disampaikan oleh Abu Ubaidah, at-tabarruj an yabrizna mahasinahun. Jadi wanita itu menampakkan keindahan dan perhiasannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, ini pengertian ya secara istilah syar'i. Yang kedua disampaikan oleh Imam Az-Zajjaj, at-tabarruj idharu zinati wa ma yustad'a bihi syahwatur rijal. Menampakkan perhiasan si wanita itu sehingga mengundang syahwat kaum pria. Nah, itu. Sehingga kalau begitu tabarruj dapat didefinisikan secara syar'i, ya, secara pengertian syariat, yaitu menampakkan bagian yang indah atau aurat dan segala yang mengundang syahwat lelaki yang bukan mahram dari seorang wanita. Ya, nah itu tabarruj, membuka aurat, ya, atau hal yang mengundang syahwat bagi laki-laki yang bukan mahramnya, itu tabarruj. Nah, bisa juga ya tabarruj itu sekaligus gabungan dua hal. Pertama dari sisi ya penampilan, yang kedua cara berjalan. Ya. Artinya penampilannya sudah membuka aurat, menyingkap aurat, tampak keindahannya, kecantikannya, ya. Dan kemudian dia berjalan pun dengan jalan yang berlenggak-lenggok sehingga memikat dan membangkitkan syahwat pria-pria bukan mahram yang memandangnya. Subhanallah, ini fenomena terjadi di mana-mana. Tetapi sepertinya dianggap biasa-biasa saja. Bagi pria-pria yang punya ilmu dan ketakwaan sudah merasa resah ya dengan melihat fenomena seperti ini. Ya, ketika keluar dari rumahnya baru beberapa langkah saja sudah diuji ya dengan fitnah wanita karena tabarrujnya. Gitu. Di mana-mana, baik di kota maupun di desa. Baik di pusat perkotaan maupun di puncak gunung juga ada. Subhanallah, ini terjadi seperti ini. Ya. Tapi alhamdulillah di sisi yang lain ya, kita melihat juga ada kebangkitan dari kaum muslimin untuk sadar terhadap agamanya, sehingga fenomena wanita-wanita yang berkerudung besar juga sudah bermunculan di mana-mana dan kelihatannya semakin bertambah dan bertambah. Alhamdulillah.
Terutama ya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dakwah sunnah, dakwah salafiyah yang memang begitu ketat ya di dalam masalah ya mengajarkan dan mengaplikasikan dari bagaimana berbusana, baik para lelakinya apalagi juga para wanitanya. Alhamdulillah. Ini hal yang perlu kita syukuri. Semoga yang sudah memakai busana seperti itu istiqomah, dan semoga menjadi sebab itu penggugah bagi muslimah-muslimah yang lain untuk mengikutinya, sehingga dia mendapatkan pahala yang besar karena dia sama dengan orang yang menghidupkan ajaran Islam ketika banyak kaum muslimin melupakannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yankusu min ujurihim syai'a." Siapa yang menghidupkan satu sunnah, satu ajaran dalam Islam yang sudah banyak dilupakan dan ditinggalkan oleh orang, terutama kaum muslimin tentunya, ya, maka dia akan mendapatkan pahala berikut pahala-pahala dari orang-orang yang mengikuti dia, tanpa dikurangi pahala-pahala dari orang yang mengikutinya itu sedikit pun juga. Dia menjadi pelopor, ya, pelopor dalam kebaikan. Maka bersyukur dan sabar karena ya tentu ada halangan-halangan, ya, dan istiqomah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas mengenai apa yang disebut dengan tabarruj. Dan berdasarkan keterangan yang kita sampaikan tadi, maka segala upaya dari wanita menampakkan kecantikannya dan auratnya di depan laki-laki lain yang bukan mahramnya termasuk bentuk tabarruj yang tentu itu dilarang berdasarkan ayat yang tadi kita sampaikan. Karena itu memakai ya pakaian ketat, mepet koyok lepet, ya, ayo istilahnya gitu. Ya, walaupun mungkin ya banyak menutup auratnya, tapi kalau mepet ketat, nah itu masih tabarruj itu. Ya, bagi sebagian orang yang sedikit sekali ilmu agamanya dianggap wah ini tren bagus, ini fashion, gitu. Ikuti perkembangan zaman, keren, nah, keren gitu. Keren itu apa sih keren itu? Agak susah ya menjelaskan keren ya. Tapi bukan singkatan dari ketek suren ya, bukan ya. Keren itu mungkin apa ya, penampilannya wah gitu ya. Nah itu. Padahal menurut pandangan syariat loh itu masuk kategori tabarruj yang dilarang. Tabarruj yang dilarang. Iya. Kemudian lagi apa? Pakaiannya transparan, nerawang, sampai kelihatan warna kulitnya. Bayangkan. Itu sejak dulu sampai sekarang masih tren loh itu Pak, masalah pakaian seperti itu. Celana yang apa sudah mepet kemudian transparan itu. Apa namanya? Legging atau apa itulah. Ya. Atau menutup sebagian aurat tapi aurat lainnya masih terbuka. Contoh fenomena jilbab gaul. Jilbab gaul. Ini jilbabnya ini belum memenuhi standar syariat. Berjilbab maksudnya itu kerudung, tapi kerudungnya kecil. Ke bawahnya itu pakai kaos ketat, ke bawahnya lagi pakai celana makhluk halus. Bukan, jin, celana jin. Jeans pakai S ya, jeans. Nah. Ya kalau laki-laki ya asalkan pokoknya tidak ketat boleh, tapi kan wanita loh. Itu kan pakaian untuk laki-laki dipakai oleh wanita. Mohon maaf ini para wanita ini banyak yang serakah ya masalah pakaiannya. Sudahlah mereka punya mode pakaian yang macamnya luar biasa banyaknya, pakaian laki-laki masih juga direbut gitu. Ya. Pakaian laki-laki dipakai oleh wanita gitu.
Ya. Nah ini jadi ada istilah ya, kerudung gaul, itu masih tabarruj itu. Jangan dikatakan wah ini sudah syar'i ini karena pakai kerudung, belum. Gitu. Ya, untuk sesuai dengan syar'i itu ada standarnya. Ya. Nah itu kemudian dipakai di luar rumahnya, semuanya itu termasuk bentuk tabarruj yang dilarang dalam syariat Islam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa Islam ada perhatian yang khusus masalah wanita dalam hal ini, fitnahnya? Karena memang makhluk Allah wanita ini beda dengan makhluk Allah yang lain laki-laki, pada satu sisi memang ya beda secara kodrati. Iya. Makanya Nabi SAW mengatakan sebaik-baik perhiasan dunia wanita yang soleha. Berarti apa? Wanita itu tempatnya perhiasan. Dan juga seperti perhiasan yang menarik. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, dan seterusnya. Dijadikan ya indah dalam pandangan laki-laki kecintaan kepada wanita. Dan wilayah aurat wanita itu lebih luas daripada laki-laki. Ya. Beda jadinya. Makanya masalah pakaian untuk wanita ini ya aturannya lebih banyak, lebih ketat daripada untuk laki-laki. Nah, diterangkan di dalam ya ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang wanita ini memiliki daya tarik yang luar biasa bagi kaum laki-laki, dan kaum wanita harus tahu hal ini. Harus tahu jati dirinya sebagai seorang wanita. Bagaimana ya? Itu menjadi daya tarik yang luar biasa bagi kaum laki-laki, oleh karenanya hendaknya berhati-hati. Patuhi aturan syariatnya sehingga menjadi aman dari fitnah. Dan tidak menyebabkan kaum laki-laki terjatuh kepada dosa. Ya, dalam Al-Quran tadi yang saya sebutkan ya, Allah berfirman di surah Ali Imran ayat 14, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Silakan dibuka terjemahannya. Intinya, yang membuat kaum laki-laki tertarik dari hal-hal dunia itu yang pertama, urutannya nomor satu, yaitu apa? Ya, minan nisa, kaum wanita. Makanya para pebisnis aja ketika marketing ya, ini Pak, di sini ada para pengusaha di sini, mereka paham ilmu ini. Yang tidak memakai aturan Islam, terlebih lagi orang-orang yang non Muslim, itu menjadikan para wanita ini sebagai ujung tombak dalam mempromokan produk-produk mereka. Contoh ya, jualan traktor untuk menggali sawah, itu di sampingnya wanita cantik membuka aurat. Sebenarnya kan kita bertanya, apa hubungannya traktor dengan wanita? Iya kan? Maksudnya apa? Orang begitu membuka suatu media di situ, baik di elektronik maupun di media cetak, mesti kalau dia laki-laki, apalagi dia takwanya tipis, langsung ke wanitanya dulu. Baru terakhir, nah lihat traktornya. Nah, itu yang diharapkan. Padahal juga berapa banyak hanya lihat wanitanya, nggak lihat traktornya sama sekali. Gitu. Begitulah ya. Itu benar firman Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Iya. Dan juga dalam hadis yang tadi kita sampaikan riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'alal rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan sepeninggal aku satu fitnah yang paling berbahaya bagi kaum pria ketimbang fitnah wanita. Iya. Yeah. Nah, jadi ini para wanita harus benar-benar sadar sesadar-sadarnya. Anda ini punya potensi yang dahsyat. Bisa menjadi ke arah positif, bisa sebaliknya ke arah apa? Negatif. Bisa menjadi sebab meraih sorga, bisa menjadi sebab dapat neraka. Harus terbimbing dengan ilmu.
Ya, kecantikan Anda, keindahan tubuh Anda itu seutuhnya untuk pasangan hidup Anda yang sah menurut syariat. Dan disitulah letak pahala yang besar. Membahagiakan, menyenangkan, membikin suami semakin cinta betah di rumah dengan penampilan, dengan kecantikan, dengan keelokan yang betul-betul sepenuhnya disuguhkan untuk suaminya. Itu. Bukan untuk suami-suami orang lain. Ya, bukan untuk suami-suami tetangganya. Bukan untuk suami-suami teman-temannya, bukan. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbir rajulil hazim min ihdakun." Jangan tersinggung ya para wanita, ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidaklah saya melihat dari orang-orang yang akalnya kurang dan agamanya kurang." Akalnya kurang, agamanya kurang. Cuma kadang kaum laki-laki itu kurang sadar hal ini, ya gitu ya. Makanya laki-laki kan menjadi qawwamuna 'alan nisa, pemimpin bagi para wanita. Ya, wanita itu pada asalnya ya adalah akalnya kurang. Lebih didominasi oleh perasaannya. Akalnya 1, perasaannya 9. Makanya laki-laki kadang sekali lagi kadang nggak sadar gitu loh. Kamu ini terbawa perasaan, ya kita harus sadar, ya memang sering begitu. Ya kitalah yang harus membimbing, kita harus memimpin, kita harus menasehati, kita yang harus meluruskan kebengkokannya. Tapi kan kata Nabi, wanita itu terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dibiarkan bengkok terus, kalau diluruskan dengan keras jadi patah. Nah, wanitanya jadi patah hati. Akhirnya khawatirnya ya mengajukan mosi tidak percaya. Ya, bisa gugat cerai kan gitu kalau nggak kuat. Na'udzubillah min dzalik ya. Itu kata Nabi, naqisatu aqlin. Mohon maaf ya, kalau tersinggung nggak apa-apa lah, tapi tersinggungnya ke saya aja, jangan ke hadis Nabi ya. Makanya kadang di lalu lintas coba, para wanita kadang naik kendaraan itu waduh, sembrono. Ya, kita naik sepeda Mio, disalip wanita naik sepeda motor apa? Ya sepeda ini apa? Yamaha lanang itu apa? Vixen ya masalah. Mas gitu. Nyalipnya juga langsung ngepot gitu. Aduh ya kadang begitu. Pas kita naik sepeda motor tiba-tiba dari gang kecil muncul langsung perempuan, nggak berhenti dulu, nggak toleh-toleh dulu, langsung gitu ngambil lajur ke tengah jalan gitu. Ya begitulah. Ya maka kita ya juga harus bijak. Ya begitulah para wanita. Memang kata Nabi naqisatu aqlin, akalnya kurang. Pertimbangannya kadang kurang panjang. Makanya mereka memang dalam berumah tangga tepatnya menjadi makmum bukan imam. Ya. Kemudian juga dinin, agamanya. Kenapa berkurang? Kata Nabi SAW dijelaskan dalam hadis yang lain. Karena dalam 1 bulan, terutama wanita yang belum menopause, itu mengalami haid. Dan ketika haid, dia tidak sholat sementara waktu. Dia tidak puasa sementara waktu. Nah itu yang menyebabkan agamanya berkurang. Makanya para wanita harus pandai-pandai untuk bisa tetap mendulang pahala walaupun dalam kondisi sedang berhalangan. Karena ada ibadah-ibadah yang bisa dilakukan dengan tidak disyaratkan harus dalam keadaan suci. Gitu. Iya. Nah, kemudian kata Nabi SAW berikutnya, adhaba lilubir rajulil hazim, yang bisa menundukkan ya pikiran seorang laki-laki yang tangguh sekalipun. Rajulul hazim, laki-laki yang dia itu cerdas, bahkan mungkin berwibawa. Ya, itu bisa takluk oleh wanita. Ya, kelemahannya laki-laki itu ada pada wanita, istrinya maksudnya.
Wah, ada laki-laki patetang pateng-teng gagah perkasa, badannya itu tegap atletis, wah binaragawan gitu. Wah, orang lain itu pada takut sama dia, ya. Begitu kemudian dia macam-macam, kemudian diancam, nanti saya laporkan sama istrimu, langsung, wah ya jangan. Nah, ya begitu ya. Nah itu laki-laki memang takluk sama wanita, kebanyakan begitu. Makanya ini wanita ini memang memiliki satu kekuatan yang dahsyat tersimpan pada dirinya. Bisa menaklukkan wanita laki-laki yang memiliki akal yang cerdas sekalipun. Iya. Yeah. Nah, kemudian juga di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dunya halwatun khadratun." Sesungguhnya dunia ini begitu manis rasanya dan hijau warnanya. Wa innallaha mustakhlafikum fiha, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi. Fayanduru kaifa ta'malun, kemudian Allah akan melihat bagaimana kalian ini beramal. Fattakud dunya, maka takutlah terhadap fitnah dunia, wattakun nisa, dan takutlah terhadap fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Sesungguhnya pertama-tama fitnah yang terjadi di kalangan Bani Israel adalah dikarenakan ulahnya para wanita mereka. Ya. Masya Allah ya. Jadi ini para wanita muslimah harus sadar jati diri Anda. Para pria muslim juga harus memahami ya, secara kodrati para wanita, terutama wanita yang memang sudah Allah takdirkan menjadi istri Anda. Ya cuma ya kadang kita lupa-lupa juga ya gitu. Lupa gitu ya. Ya makanya perlu diingatkan lagi. Demikian di hadis yang lain Nabi bersabda, al-mar'atu auratun fa idza kharajat istasrafahas syaiton. Masyaallah. Ini hadis ini masih saya terngiang-ngiang terus nih di benak saya ini. Gitu. Seorang wanita itu aurat, maka ketika dia keluar dari rumahnya, setan akan menghias-hiasinya. Loh. Ingat ini, hati-hati nih. Iya kan? Makanya kenapa tidak, ya adalah kaum laki-laki yang kemudian serong, selingkuh, ya. Sudah punya istri padahal, nah, kadang sekalipun istrinya sudah sangat menarik, ya. Tapi tergoda dengan wanita lain di luar sana. Ya karena ini diantaranya pengaruh dari setan. Telah menjadikan wanita yang bukan istrinya itu begitu indah dalam pandangannya. Ya namanya setan punya kemampuan dengan kreativitasnya untuk menghias-hiasi. Dari arah depannya. Kalau enggak dari arah belakangnya. Kalau enggak lagi dari arah sampingnya. Dibikin indah begitu, hati-hati. Di sisi yang lain ya bahan-bahan untuk dijadikan indah ini menjadi sasaran empuk setan sangat banyak sekarang ini. Kenapa? Karena banyak wanita muslimah keluar dari rumahnya dengan penampilan tabarruj gitu. Nah kalau penampilan tidak tabarruj ya setan tidak mampu menjadikan seperti itu. Sudah terlindungi dengan hijab syar'inya. Semacam benteng yang kokoh yang tidak bisa ditembus oleh setan itu. Ya, mau menghiasi gimana? Pakai baju besar berukut hitam, wah, pakai cadar, wah susah. Bahkan laki-laki mau berbuat tidak baik pun yang tidak ada kaitannya dengan urusan wanita dia merasa malu gitu. Ada akhwat gitu kan. Nah, jadi dibilangnya akhwat kalau yang lain bukan akhwat, padahal sama-sama akhwatnya. Iya kan, sama-sama akhwatnya ya. Kenapa ada pembedaan? Tapi itu sudah lazim di lisan kita. Gitu. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, ya kan? Orang-orang yang beriman itu semuanya apa? Bersaudara. Berarti kan semuanya akhwat kalau dia itu muslimah kan gitu. Tapi kan kita, wah kalau yang pakai berukut ini akhwat. Kalau yang enggak itu mungkin akhyar, akhwat liar. Wah jangan bilang begitu. Semuanya akhwat, ya kan? Ya itu saudari kita itu. Sesama muslimin. Seakidah. Hanya sajanya ini sudah mematuhi aturan syariat, yang satunya mungkin yaitu
belum mematuhi aturan syariat, masih tabarruj itu. Ya. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan testimoni dari para ulama ya tentang bagaimana dahsyatnya potensi fitnah wanita itu. Di antaranya Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, kata beliau artinya begini, silakan kamu suruh aku menjaga rumah mewah yang penuh dengan harta. Ya. Dengan harta yang melimpah. Namun jangan kamu suruh aku menjaga wanita yang tidak halal bagiku meskipun seorang budak yang hitam legam kulitnya. Ini kata siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Dia nggak tahan loh dengan fitnah wanita. Artinya khawatir. Kalau disuruh jaga rumah yang megah, yang indah, harta berlimpah di situ, dia tidak akan ngambil sedikit pun harta di situ. Tetapi kalau disuruh jaga seorang wanita yang bukan mahram, sekalipun budak yang kulitnya hitam legam, jangan, saya takut gitu loh. Bayangkan, apakah para pria khususnya di sini Anda lebih tangguh ilmu dan imannya dibandingkan dengan siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Ya? Nah, jangan menantang-nantang fitnah gitu loh. Iya, jangan menantang-nantang fitnah. Ada temannya nelpon, tolong akhi, ana minta tolong. Lo apa? Saya mau pergi safar, ya. Saya tinggalkan rumah dan ada adik ana perempuan yang udah gede. Tolong antum jaga. Tolak mentah-mentah. Jangan siap 86, jangan gitu. Siap 86. Waduh. Gimana ini? Apakah Anda merasa lebih tangguh iman dan ilmunya daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri? Imam Ats-Tsauri saja mengatakan seperti itu. Hati-hati, wah ini setan, wah bergegap gembita nanti, wah sudah, udah kita tolak mentah-mentah ya. Nah, kemudian Imam Sa'id bin Al-Musayyib, terkenal Imam Sa'id bin Al-Musayyib ahli hadis dari kalangan tabi'in. Ya, beliau mengatakan, tidak ada yang saya takutkan melebihi ketakutan saya terhadap fitnah wanita. Beliau sangat takut terhadap fitnah wanita, padahal ketika beliau mengatakan kalimat ini usia beliau menginjak usia 84 tahun. Di sini bapak-bapak ada yang sudah umurnya 84 tahun? Enggak ada, yang ada paling 48. Nah, di sini yang paling kelihatan sepuh belum mencapai 84 tahun. Sa'id bin Al-Musayyib ahli ibadah, ahli wara, ahli takwa. Itu beliau merasa takut dengan fitnah wanita padahal usianya sudah menginjak 84 tahun. Bahkan tidak hanya itu, ditambah lagi penglihatan beliau sudah rabun. Itu pun yang bisa digunakan cuma satu matanya karena yang satunya buta. Jadi yang satu itu rabun matanya, yang satunya apa? Buta. Namanya rabun itu kan lihat orang jarak jauh kan gak jelas toh ya. Ini laki apa perempuan gak jelas. Gitu ya. Satu matanya, satu lagi nemen, malah apa? Buta, gak ngelihat apa-apa. Loh itu aja merasa takut dengan fitnah apa? Wanita. Makanya nggak ada alasan nih sampean-sampean walaupun usianya sudah 60 misalnya. Lalu dengan percaya diri mengatakan, saya nggak mungkin terfitnah dengan fitnah wanita. Ya, nggak mungkin gitu. Itu ucapannya itu masih diragukan. Kenapa? Karena sekelas Imam Sa'id bin Al-Musayyib yang usianya 84 tahun saja dalam kondisi matanya seperti itu, dia masih takut dengan fitnah wanita. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ini selalu melekat di benak para wanita terutama. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi para wanita yang tabarruj. Kata Nabi SAW, sinfani min ahli nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas
wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun ru'usahunna ka'asnamatil bukhti al-ma'ilati la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Dua kelompok dari ahli neraka. Ada dua kelompok manusia menjadi penghuni neraka yang aku belum pernah melihat keduanya. Artinya betapa dahsyatnya siksaan untuk mereka. Ya, yang pertama satu kaum bersama mereka ada cambuk-cambuk seperti ekor-ekor sapi, yang mana mereka memukul dengan cambuk tersebut manusia. Oh, berarti ini orang-orang yang ketika di dunianya dolim, lalim, menyiksa orang tanpa alasan yang dibenarkan. Wah, ini siksaannya di neraka ini sungguh mengerikan. Ya. Ancaman-ancaman bagi para diktator. Nah, ini seperti ini. Ya. Kemudian golongan yang kedua siapa? Para wanita yang mereka itu berpakaian tapi telanjang. Jadi maksudnya memang mereka tidak telanjang bulat, ada pakaiannya tetapi dianggap telanjang karena membuka auratnya. Ya, yang mereka itu berjalan dengan cara berlenggak-lenggok. Nah, di kepala mereka ada seperti punuk onta yang menyembul gitu. Ini ada loh fenomena sekarang wanita-wanita yang memang pakai kerudung kecil terus di atasnya itu kayak ada apa? Seperti punuk sapi atau punuk onta itu. Menyembul. Itu nggak tahu apa itu ya. Rambutnya diikat, dikumpulkan ataukah memang ada wig rambut palsu ya, ataukah itu ada semacam mangkok. Nah, saya nggak tahu, para wanita kayaknya lebih tahu itu apa itu. Nah, ini persis seperti yang sudah disabdakan oleh Nabi SAW jauh-jauh hari itu ya. Kata Nabi SAW, ya la yadkhulnal jannah, mereka tidak masuk ke dalam surga dan tidak mencium harumnya aroma surga. Ya, sesungguhnya harum aromanya surga itu dapat dicium dari jarak sekian dan sekian. Masya Allah, ini ancaman yang mengerikan ya. Jangankan masuk surga, mencium aroma surga saja tidak. Padahal aroma surga itu dapat dihirup dari jarak sekian dan sekian, dari jarak yang jauh. Ya, nah makanya sisi lain bagi para wanita yang sudah hijrah, dalam artian begitulah ya istilahnya. Betul-betul sudah serius untuk mempelajari dan mengamalkan agama Islam, hendaknya Anda istiqomah dan sabar. Itu satu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah memberikan hidayah untuk menyempurnakan keislaman Anda. Ya. Dengan memakai busana yang menutup seluruh aurat Anda sesuai dengan standar syariat. Dan insya Allah Anda di akhirat akan terbebas dari ancaman Rasulullah SAW yang saya bacakan tadi. Tapi bagi siapa-siapa para muslimah yang belum hijrah, dalam artian setidaknya belum mengenakan busana muslimah yang sesuai dengan standar syariat ketika keluar dari rumahnya, Anda harus merasa khawatir, cemas, galau karena terancam dengan hadis Nabi SAW ini. Para akhwat, ibu-ibu yang hadir di sini, sampaikan kepada yang lain, dakwahkan. Jangan Anda itu hanya menggunakan hidayah sendiri saja, tebarkan kepada yang lain. Apalagi kepada kerabat-kerabat dekat, saudari-saudari, bibi-bibi, ya toh? Sampaikan ini hadis Nabi selesai, sampaikan. Kalau enggak berani ngomong langsung, bisa lewat WA, sampaikan, diketik, dikirim. Hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang penting kita sampaikan.
sebagai bentuk kepedulian dan cinta kasih kepada mereka. Karena kasihan kalau mereka dengan sebab tidak berbusana syar'i tidak masuk surga, bahkan tidak sampai mencium aromanya. Ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu ini sudah mendekati saatnya berbuka ya. Terakhir saya sampaikan kemuliaan seorang wanita muslimah diraih ketika dia mengenakan dua pakaian sekaligus. Perhatikan di sini. Kalimat terakhir ini. Kemuliaan seorang wanita muslimah atau mengawali dari kemuliaan secara sempurna ya. Yang akan diraih oleh seorang wanita muslimah karena dia telah mengenakan dua pakaian. Yang pertama pakaian dohir dan yang kedua pakaian batin. Pakaian dohir adalah busana muslimah yang sudah sesuai dengan standar syariat Islam yang telah menutup seluruh auratnya. Sedangkan pakaian yang kedua pakaian batin berupa apa? Berupa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurnalah kemuliaan seorang wanita muslimah karena telah mengenakan dua pakaian sekaligus, pakaian dohir dan pakaian yang batin, seperti yang Allah firmankan di surah Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adam, qad anzalna ilaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasat taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allakum yadzakkarun. Wahai bani Adam, sungguh telah kami turunkan kepada kalian pakaian yang menutup aurat-aurat kalian dan juga sebagai perhiasan. Dan pakaian takwa yang demikian itu adalah yang lebih baik. Yang demikian itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah agar mereka menjadi ingat. Nah, itulah kemuliaan dan mengawali ini dari melaksanakan syariat yang lain untuk juga sebagai penyemangat dalam thalabul ilmi, awali dengan mengenakan pakaian yang syar'i. Dan sebenarnya kalau masih ada waktu kita akan sampaikan syubhat-syubhat seputar busana muslimah yang sebagian wanita muslimah merasa enggan untuk segera mengenakannya. Ada syubhatnya. Nah, ini syubhat-syubhat ini perlu dijelaskan. Tetapi qadarullah karena waktu yang sudah habis tidak mencukupi, karena insya Allah sebentar lagi kita akan berbuka puasa, maka kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi nasihat dan menjadi penguat bagi yang sudah wanita-wanita muslimah yang mengenakan pakaian syar'i. Semoga istiqomah, sabar, ya, karena itu berpahala besar terus menerus dan terjaga dari fitnah dan juga terjaga dari ancaman Nabi SAW dalam hadis yang tadi kita sampaikan. Demikian, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.